Maka kuburannya ini harus dijaga selama 40 hari agar jasadnya ini nggak dicuri oleh orang yang ingin ataupun sedang mengamalkan ilmu hitam. Hai, welcome back to my YouTube channel, dan thank you buat kalian yang sudah klik video ini. Oke, aku mau nanya dulu nih, ada nggak sih dari kalian yang takut sama malam hari? Jadi kalau siang tuh kalian berani banget gitu, maksudnya kemana-mana nggak perlu diantar gitu lah ya. Nah tapi kalau udah menjelang malam nih sampai tengah malam, ada nggak sih dari kalian yang muncul rasa takut yang nggak tahu kenapa tiba-tiba aja takut gitu? Apalagi kalau di malam purnama atau malam Jumat Kliwon. Nah itu lebih horor lagi kan ya suasananya. Nah tapi kalau untuk aku sendiri tiap malam juga takut. Jadi nggak untuk purnama sama Kliwon aja nih yang bikin aku takut, nggak cuma itu. Tapi tiap malam ada aja rasa takutnya, nggak tahu kenapa. Padahal juga gak ada apa-apa ya, tapi takut aja gitu loh, nggak ngerti. Nah sesuai dengan materi yang akan aku bahas kali ini, yaitu mengenai malam Jumat Kliwon, yang mana di kalangan masyarakat Indonesia udah tahu kalau ada sesuatu di malam Jumat Kliwon, dan memang malam ini cukup ditakuti oleh masyarakat sih. Nah di video kali ini aku akan membahas nih mengenai mitos-mitos malam Jumat Kliwon. Tapi sebelum itu aku mau ngejelasin sedikit kenapa sih malam Jumat Kliwon ini sangat ditakuti. Kira-kira apa yang terjadi pada malam ini? Let's get started. Oke, jadi untuk kepercayaan ini emang udah ada nih dari zaman dulu dan juga diceritakan secara turun-temurun. Dan sebenarnya nggak ada yang tahu pasti mengenai asal-usul dari malam Jumat Kliwon ini. Kenapa bisa disebut sebagai malam yang menakutkan, jadi juga dibilang angker. Jadi nggak ada asal-usul yang jelas. Tapi konon kepercayaan ini diambil dari tradisi puasa 40 hari yang dilakukan oleh masyarakat Yogyakarta, yang mana puncak puasanya ini jatuh ya pada malam Jumat Kliwon. Dan selama 40 hari mereka puasa, mereka akan menyediakan berbagai sesaji yang nantinya akan diletakkan di tempat-tempat yang dianggap sakral ataupun angker. Nah itu tradisi zaman dulu, 40 hari itu puasanya. Tapi untuk saat ini kebanyakan orang-orang mengambil 3 hari puasa untuk mewakili 40 hari itu, yaitu Rabu Wage, Kamis Pon, dan untuk puncaknya tetap pada Jumat Kliwon. Dan sebenarnya untuk kebanyakan orang, malam Jumat ini emang dianggap angker sih, nggak cuman Kliwon aja. Jadi malam Jumat, setiap malam Jumat pasti dianggap angker, dan keangkeran malam Jumat inilah yang dikait-kaitkan dengan malam Jumat Kliwon. Dan katanya nih, para nenek moyang dulu ingin mengingatkan warganya tentang betapa pentingnya Jumat Kliwon itu, sehingga memulailah kepercayaan mengenai keangkeran malam Jumat Kliwon. Jadi secara nggak langsung, kalau kita udah dengar malam Jumat Kliwon itu angker kan, ya otomatis kita akan mengingat hari Jumat Kliwonnya itu. Jadi kayak kita tuh langsung otomatis ingat bahwa Jumat Kliwon itu penting gitu, karena kita udah mengingat malam Jumat sebelumnya kan. Nah katanya sih gitu, tapi penjelasannya juga masih belum ada yang pasti nih. Dan kalau mungkin ada dari kalian yang mengetahui informasi lebih mengenai asal-usul keangkeran malam Jumat Kliwon, kalian bisa komen di bawah. Dan sekarang aku akan langsung masuk ke mitos-mitos yang beredar mengenai malam Jumat Kliwon. Nah untuk mitos yang pertama yaitu banyak hantu berkeliaran. Jadi malam Jumat Kliwon ini kerap dikait-kaitkan dengan waktunya para hantu untuk berkeliaran, terutama di lokasi-lokasi yang memang dianggap angker dan tempat bersemayamnya makhluk halus. Dan ternyata hal ini juga sering diucapkan sama pemangku adat atau praktisi spiritual, ya makanya ketika malam Jumat Kliwon tiba, mereka akan melakukan ritual untuk mereka akan melakukan ritual untuk meminimalisir gangguan makhluk halus. Contohnya nih ya, ada sesajen dan berbagai macam bunga yang dihanyutkan di pantai Parangtritis, yang katanya sesajen dan bunga-bunga itu diperuntukkan untuk Nyi Roro Kidul. Dan hal ini mereka lakukan untuk mendapatkan keselamatan dan tidak diganggu oleh dedemit yang berkeliaran pada malam Jumat Kliwon. Dan mitos selanjutnya yaitu malam penuh magis. Ternyata malam Jumat Kliwon ini cukup ditakuti oleh sebagian besar masyarakat Jawa. Dan bahkan nih ada beberapa daerah yang menghentikan berbagai macam aktivitasnya pada malam hari yang bertepatan dengan Jumat Kliwon, karena konon kekuatan supranatural dan energi gaib pada malam ini sangat dahsyat dan sering dimanfaatkan oleh orang-orang untuk melakukan pesugihan, teluh, atau bagi yang nggak tahu ini sejenis ilmu hitam atau sihir yang digunakan untuk mengendalikan sesuatu, atau kita lebih sering dengar dengan istilah guna-guna, dan juga berbagai macam kegiatan supranatural lainnya. Dan juga hal yang sering dilakukan
pada malam Jumat Kliwon ini, yaitu memandikan keris yang memiliki kekuatan magis. Next, mitos yang beredar yaitu arwah leluhur datang ke rumah. Nah, jadi kepercayaan ini juga datang dari masyarakat Jawa, di mana mereka percaya kalau pada malam ini saudara-saudara atau kerabat mereka yang meninggal akan diberi kesempatan untuk pulang ke rumah. Dan mereka juga memiliki kebiasaan untuk penyambutan, di mana mereka ini akan memasang sandingan atau kayak sesaji gitu yang berupa makanan favorit almarhum selama hidupnya. Dan yang umumnya disajikan sih biasanya ikan bandeng dan juga kopi yang diletakkan di ruang tamu. Dan mereka yakin kalau leluhur mereka akan datang dan menikmati sajian itu dan membuat mereka bahagia. Dan kebiasaan ini pun masih dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Jawa sampai saat ini. Oke, mitos yang terakhir yaitu menjaga orang meninggal selama 40 hari. Oke, kalau denger yang ini agak ngeri sih ya. Dimana masyarakat Jawa percaya kalau ada orang yang meninggal pada malam Jumat Kliwon, maka kuburannya ini harus dijaga selama 40 hari. 40 hari penuh nggak boleh bolong, agar jasadnya ini nggak dicuri oleh orang yang ingin ataupun sedang mengamalkan ilmu hitam. Karena mereka menganggap kalau orang yang meninggal pada malam Jumat Kliwon ini adalah orang yang baik dan akan terhindar dari siksa kubur. Kalau orangnya itu meninggal Jumat Kliwon, keluarganya itu pasti bakal tenang gitu, karena mereka orang baik dan dia juga akan dibebaskan dari siksa kubur. Jadi gitu menurut kepercayaan mereka. Oke, itu dia tadi sekilas mengenai asal-usul keangkeran malam Jumat Kliwon dan juga mitos-mitos yang beredar di kalangan masyarakat. Gimana nih menurut kalian? Kalau ada dari kalian yang mau menambahkan mitos yang ada di daerah kalian, mungkin kalian bisa komen di bawah. Atau mungkin ada dari kalian yang pernah mengalami kejadian mengerikan, menyeramkan, horor pada malam Jumat Kliwon, kalian juga bisa cerita di bawah. Dan sorry banget kalau misalnya aku ada kekeliruan. Dan sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan juga aktifkan lonceng kalian agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. And see you on the next video. Bye.